OSIS adalah kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS adalah suatu organisasi yang ada di dalam lingkungan sekolah. OSIS bertujuan untuk memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. OSIS bertujuan juga memaksimalkan potensi siswa sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri, tetapi juga sekolah. OSIS mempunyai fungsi sebagai pendorong berkembang kemampuan dan kreativitas siswa. OSIS juga berfungsi mencegah lingkungan negatif pada siswa. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. SMA Negeri 1 Lamongan ada 3 kelompok belajar. Yang pertama kelompok wajib yang terbagi menjadi 2, kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Kedua, kelompok peminatan ada terbagi menjadi 3, yaitu matematika IPA, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu bahasa dan budaya. Yang ketiga adalah kelompok lintas minat. SMA Negeri 1 Lamongan menggunakan KKM 75. Kriteria rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal KKM atau KKM 75. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Pelaku anak di bawah umur adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang di bawah umur didampingi Kemenkumham. Contoh kenakalan remaja pelaku narkotika zat adiktif. Ciri-ciri kecanduan narkotika adalah sering berbohong, sering nodong, merasa konyol, sering menghayal. Tempat-tempat pelaku narkotika: yang pertama rehabilitas, kedua penjara, ketiga rumah sakit jiwa, dan terakhir RIP atau mati. Faktor-faktor terjadi kenakalan remaja adalah pertama keluarga, kedua lingkungan, ketiga individu, dan yang terakhir pergaulan bebas. Penguatan pendidikan karakter adalah milik kita semua. Gerakan pendidikan di sekolah merupakan upaya memperkuat karakter peserta didik dengan mengembalikan marwah pendidikan berasal Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. 5 nilai utama yaitu: pertama, religius, kedua, nasionalis, ketiga, mandiri, keempat, integritas, kelima, gotong royong. Peran OSIS: yang pertama bagian input, yang pertama intrakurikuler, kedua kokurikuler, ketiga ekstrakurikuler, keempat non-kurikuler. Output: kualitas karakter, literasi, kompetensi. Tujuan penguatan pendidikan karakter adalah: pertama, mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang sejalan dengan nilai-nilai universal tradisi bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan
berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Fungsi utama sarana dan prasarana adalah: pertama, dapat mempercepat proses pelaksanaan. Kedua, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. Kelima, membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. Keenam, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Terakhir, dapat menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Contoh sarana dan prasarana yang ada di sekolah: sarana, alat tulis, bahan praga, alat praktikum, alat olahraga, komputer, dan sebagainya. Prasarana adalah ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, ruang OSIS, dan ruang sebagainya. Hubungan masyarakat adalah hubungan sebuah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, sekaligus membangun citra positif lembaga. Fungsi hubungan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan publik. Kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi. Ketiga, memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Keempat, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi lembaga. Kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Tujuan utama hubungan masyarakat adalah mengevaluasi sikap dan opini publik. Kedua, formulasi dan implementasi prosedur organisasi atas komunikasi organisasi atau perusahaan dengan publik. Mengkoordinasikan program komunikasi. Ketiga, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hubungan positif antar organisasi publik. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Fungsi kebudayaan adalah kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Terakhir, kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Tujuan kebudayaan adalah mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya. Kedua, mengembangkan daya kritis terhadap masalah kemanusiaan dan budaya. Dan ketiga,
sebagai calon pemimpin bangsa dan negara, ahli di bidangnya, tidak jauh dalam sifat kedaerahan dan perkotaan, disiplin ilmu yang ketat. Terakhir, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama yang lain. Contoh-contoh budaya yang ada di daerah saya yaitu Sulawesi Utara. Pertama, musik bambu. Kedua, kolintang. Ketiga, tarian kabasaran, tarian katrili, tarian maengket. Rumah adat Wolaang, Mapalus, bahasa Tontemboan, bahasa Tolour, bahasa Tonsea, bahasa Tombulu, lagu Esamokan, lagu Sayang-Sayang Si Patokaan, dan lain-lain. Tata tertib adalah peraturan yang wajib dipatuhi dan dilakukan. Jika melanggar, maka akan dapat sanksi tertentu yang sudah ditentukan. SMA Negeri 1 Langongan dibuatnya tata tertib agar peserta didik dapat mengetahui sanksi-sanksi apa yang mereka akan pertanggungjawabkan jika mereka melanggar dalam tata tertib. Tetapi bagi siswa-siswa yang berprestasi juga mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Apresiasi diberikan sesuai dengan prestasi yang digapai berdasarkan poin-poin yang sudah tercatat dalam buku tata tertib. Fungsi tata tertib adalah sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap siswa selama di sekolah. Kedua, sebagai sarana pendidikan. Ketiga, sebagai pedoman bagi perilaku siswa. Tata tertib dibuat untuk tujuan sebagai berikut: agar tercipta keamanan ketentraman dalam lingkungan, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Terakhir, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperboleh dilakukan. Contoh-contoh melanggar tata tertib dan skor pelanggaran. Pertama, melanggar tata tertib yang pertama adalah merokok di lingkungan sekolah, mendapatkan poin pelanggaran 31. Kedua, membawa senjata tajam, mendapatkan poin 50. Ketiga, mengaktifkan handphone mengikuti pelajaran, poin 10. Contoh-contoh prestasi siswa dan skor. Yang pertama, prestasi juara kelas peringkat 1 mendapatkan poin 15. Kedua, juara pertama lomba mendapatkan poin 75. Ketiga, ketua OSIS atau ketua MPK mendapatkan poin 50. Dan yang terakhir, ketua kelas mendapatkan poin 30. Itu merupakan contoh-contoh.